Selamat pagi, sedulur semua. Sekarang kita sudah berada di salah satu kafe di Kota Semarang dan ini kafenya diliput sama teman-teman dari tim liputan Ini Usahaku edisi namanya apa ini ya? Pulang Coffee. Nah, tempatnya sangat unik, estetik, industrial, temanya vintage juga. Ini sih minumannya sudah ada. Kopi signaturenya dari Pulang Coffee, kopi white coffee ya Mas ya. Kita sudah langsung disuguhkan loh ini pemirsa, luar biasa. Kita langsung aja tanpa berbanyak lama-lama ngobrol sama ownernya dengan Mas Dewa. Kalau pemirsa Ini Usahaku itu biasanya pengen tahu lebih panjang lagi Dewa siapa? Oh, nama saya Dewanda Maulana. Dewanda Maulana. Oke, bisa dipanggilnya Mas Dewa ya? Iya, betul. Mas Dewa, owner di Pulang Coffee. Pulang Coffee. Ini alamatnya di mana kalau boleh Di tahu? Jalan Menteri Supeno nomor 22A. Ya, semua orang pasti tahu di Jalan Menteri Supeno itu dengan daerah sekitar Taman Indonesia Kaya. Iya, betul. Ya, belakang SMA 1 ya ini ya, berarti betul. ya. Jalannya sekarang searah pemirsa, jadi harus dari sana. Daerah Mugas kalau ya, bisa. Mugas ya, biar gampangnya ya. Semua orang pasti tahu. Nah, ini saya sama Mas Dewa ini sudah langsung menerapkan protokol kesehatan, masker, Iya. cuci tangan. Jangan lupa langsung diminum, Mas. Ya. Sambil ngobrol-ngobrol dulu Mas, awal-awalnya. Ini jelasin dulu dong profil dari Mas Dewa. Profil pribadi saya. Iya dong, masa pribadi saya? Saya Mas Daniel, nanti tidak jadi Mas Dewa. Perkenalkan, nama saya Dewanda Maulana. Saya juga sebagai owner Pulang Coffee. Di sini sebenarnya untuk Pulang Coffee sendiri itu ada owner dan ada co-founder. Untuk saya sebagai owner dengan partner saya itu ada namanya Rifki, itu sebagai co-founder. Saya di sini in charge di bagian lebih ke supervisi aja ya, lebih ke kontrol-kontrol aja di bagian admin, finance dan semuanya saya kontrol sih sebenarnya. Cuman saya lebih ke admin dan finance. Oke. Lalu untuk di Pulang Coffee sendiri ini di bawah saya masih ada lagi di jajaran timnya itu ada tim manajemen. Itu terbagi dari beberapa divisi. Nah, kesemuanya itu saya kontrol langsung. Oke. Siap Mas Dewa. Nah ini sebelum tadi kan udah ngobrol Pulang Coffee-nya. Background apalah, apa mungkin pendidikan apa gelar-gelar. Oh iya. Saya apalah ya biar customernya tahu ini loh Mas Dewa ini. Iya. Saya juga lulusan S1 Undip jurusan manajemen. Oh, manajemen ya? Ya 2014 saya. Oh, 14 berarti 3 tahun di bawah saya ya. Mas Ucep 2011. 2011. Tapi USM saya. Saya kira kan ya yayasan alumni Undip juga. Oh iya, betul. Kita kan satu ya. Ya, pokoknya bisa lah. Oh ya, betul udah di Pulang Coffee ini usianya udah berapa? Pulang Coffee ini sendiri berdiri di tanggal berarti berapa ya? 19 Oktober 2019. Bukan itu. Saya kemerdekaan. 19 Oktober 2019 itu kita sebenarnya nggak ada grand opening sih Mas. Kita jadi kayak buka pengumuman itu soft opening aja. Waktu pandemi? Bukan. Pandemi kan sebelum pandemi ya? Pandemi itu bulan Maret kan. Kalau yang di Indonesia yang mulai hype-nya pandemi. Kita buka di Oktobernya 2019, beberapa bulan sebelum pandemi gitu. Nah, ini kita mulai ngobrol-ngobrol mengenai kenapa memilih dengan konsep seperti ini Mas. Pokoknya tuh kayak di rumah ya. Oh iya. Kalau saya ngerasa sih ya, berarti hobi, cocok, hijau, warnanya keren. Berarti yang saya siapkan udah bisa diterima. Iya bisa. Sebenarnya kenapa konsepnya seperti ini tuh karena memang saya melihatnya pertama karena modal terbatas. Otomatis masa Mas oh iya modal terbatas. Karena modal terbatas kan kita nggak mau karena saya juga pertama kali terjun ya jadi nggak berani yang basicnya sebelumnya belum ada coffee bukan shop. Saya sewaktu kuliah itu sedikit bantu-bantulah untuk di perusahaan keluarga saya. Indofood apa BCA? Bukan. Situ muncul. Apa Jarum ya bukan ya? Itu mirip-mirip Pak.
Terus sampai mana tadi? Oh, sampai Menteri Supeno. Dua di Pulang Kopi. Terus saya yang pertama saya lihat itu ini sewa kan, saya untuk tempatnya sewa. Kita cari yang bangunannya sudah basicnya ada. Nah, dari sini kita lihat dari lokasi, dari bentuk bangunan kok ada apa namanya? Ada potensi untuk diolah. Kita lihat bangunannya bangunan tua. Harga sewanya ternyata cocok, terus lokasinya oke. Ya udah bangunannya itu kira-kira akan diolah seperti apa. Jadi kita yang menyesuaikan bentuk bangunan. Ya cat-cat dikit ya. Tinggal oles-oles dikit cat gitu loh. Jadi habis itu kita putuskan, oh ini rumah, basicnya rumah, oh berarti kita pengen ketika kita buka coffee shop, orang datang itu konsepnya seperti mereka rumah. merasa kayak di rumah. Saya merasa ngopi di rumah saya memang di rumah saya kopinya memang ya. Soalnya rumah saya di sini Pulang Kopi. Saya kan pulang kerja mampir ke sini dulu karena kan suasananya seperti di rumah. Terus yang membuat Mas Dewa untuk membuat usaha coffee shop ini triggernya pertama apa? Oh, triggernya ini saya sama partner saya itu. Kan ini kan harus menjamur sekali toh. Oh iya. Terus sebenarnya saya tuh diracunin kopi lah. Oke. Kopi yang untuk specialty kopinya ya, bukan yang kopi susu. Itu sejak tahun 2016 apa 17-an lah. 16, sorry. Itu mulai diicipin sama teman saya nih, kopi ini enak dan lain sebagainya. Pertama saya nyoba memang karena kopi yang specialty kan pure kopi. Itu pahit, jadi awalnya nggak bisa yang semenerima itu, cuman kok makin lama kita itu langsung dicukupin kopi. Bukan dicukupin, ditawarin. Oh, ditawarin. Gambar kapal terus dimakan itu. Bukan. Terus kalau itu terus habis itu dari situ saya mulai suka kopi, saya mulai mendalami ilmu tentang kopi juga. Terus saya ambil kelas itu di tahun 2019 awal, ambil kelas kopi yang saya pengen dalemin sih gimana sih dunia kopi yang industrinya itu seperti apa. Ternyata asik, saya memang sempat ikut kursus kopi juga ya? Iya, bisa dibilang kursus sih itu kelas kopi di ABCD School of Coffee di Jakarta. Itu di sana saya belajar intinya basic tentang kopi, bagaimana cara ngolahnya, marketnya bagaimana. Nah dari awal itu sekitar bulan Januari 2019. 19. Itu saya belajar. Terus dari situ kok mulai tahu ya? Ya mulai tahu nih. Terus di Semarang juga kok lagi kayak mulai up gitu loh di waktu itu. Terus yaudah saya putuskan untuk coba deh usaha ini bareng sama partner saya. Lalu ya udah terciptalah ini ya. Waktu belajar di kelas kopi itu apa sih Mas? Maksudnya ilmu yang bisa disampaikan ke pemirsa ini simpelnya aja deh, nggak usah semuanya kan berapa semester toh. Ya, dari manajemennya, dari pengolahan rasanya. Jadi yang paling Mas Dewa kuasai menurut Mas Dewa, oh ini nih kopi itu apa? Oke. Jadi yang paling saya ingat yang paling saya buat pegangan itu sebenarnya bagaimana kita mengapresiasi kopi. Jadi kopi itu sendiri banyak macamnya, banyak variannya, itu dengan barang yang sama dengan pengolah yang berbeda itu hasilnya akan beda juga. Nah, di sini saya belajar yang paling penting itu gimana caranya ngolah kopi yang benar. Seburuk apapun kualitas kopi ketika pengolahnya benar itu akan enak, sebaik apapun kopi kualitasnya kalau yang ngolah jelek ya tidak akan enak. Itu yang paling saya itu ya. Makanya untuk di Pulang Kopi sendiri ini juga saya bawa ke yang paling penting itu di kopi itu dari ngolahnya. Jadi memang ditekankan langsung. Jadi intinya treatment kita dari nyimpen kopinya gimana, cara brewingnya gimana, cara servingnya gimana, dari semua. Jadi ngolahnya mulai dari awal ya Mas Dewa ya? Dari biji kopi. Di luwak-luwaknya itu nggak ada ya? Jangan sana nggak ada. Ada pohonnya juga Mas. Tak kira itu ada luwak-luwaknya. Ya. Oke pemirsa, sudah sampai hampir di penghujung
pembicaraan saya dengan Mas Dewa di season 1 ini. Dengan penuh semangat kami bangga mencari jalan, berkembang bersama Kota Semarang. Adaptasi dengan masa transisi. Kita tumbuh bersama, menjalin rasa, menopang sesama. Kita yang menentukan untuk generasi di masa depan. Untuk asa yang tetap terjaga, untuk kota yang kita sebut rumah. Dari Semarang untuk Indonesia. Halo pemirsa, jumpa lagi sama saya Mas Daniel Arif saja. Di segmen 2 ini kita akan ngobrol lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi tentunya dengan Mas Dewa, owner dari Pulang Kopi. Nah, Mas Dewa, di jeda-jeda iklan tadi kan kita sempat berbicara untuk mengenai mengincipi ini. Oh, iya. ini bisa dijelasin dulu. Ini apa ini? Dua ini apa? Jadi 2 menu. Tiga menu ini ya. Ini menu di mana aja ya, Mas? Kalau yang 2 ini itu menu signatur kita dari Pulang Kopi. Yang pertama ini ada yang coffee base. Yang bukan coffee base, semua coffee base sih, cuman yang ini yang basicnya espresso. Espresso itu pahit ya? Ya, basicnya pahit. Espresso, cuman kita di sini infuse sama buah-buahan. Wah, diffusion nih, istilahnya diffusion. Ya, kita tambahin rasa buah-buahan. Kita kasih lemon, kita shake bareng sama si esnya. Jadinya ya gini, ada busa-busanya. Terus jadi kayak ada layar-layarnya ya, ya, 2 layer ya. Kita biar untuk nambah manis-manisnya di gelasnya itu juga kita kasih sama gula aren. Jadi asin banget. Gula aren. Ada gula aren yang kita sedikit torch juga. Nah itu nambah rasa manis ketika Mas. Boleh nggak dicoba ini? Boleh, silakan Mas. Pemirsa, saya mohon maaf, saya butuh buka masker sebentar aja. Sebentar ya, Mas. Ya. Ini dicoba sekalian juga. Dua satu-satu. Oh gitu. Iya toh. Masa saya nanti mentelan nanti saya. Oke ya. Oke. Ngincipi buatan sendiri ini tadi ya. Bukan. Barista saya. Oh, barista. Oke. Yuk. Iya Mas. Pemirsa, monggo. Sorry pemirsa, agak gubres. Saya tutupi lagi ya? Iya. Saya tutupi lagi. Kowe yang ngelakuin ya pemirsa. Ini
biar nggak ngotor-ngotorin lower groundnya ini loh, banyakan art ornamen nanti. Nah, ini sangat luar biasa mas rasanya ya. Gimana? Pahit, Ya. manis, kecut. Nah, Jadi satu. jadi satu. Nano-nano ya. Mas? Bisa gitu ya. Nempel loh. Pengen tak kayak. Monggo aja, Pak. Nanti kita Nanti ngobrol setelah ini dulu. aja. Terus ini gimana mas? Di tengah pandemi ini Pulang Coffee ini seperti apa? Nah, ini sebenarnya mau maaf loh, saya tanya-tanya gini. Oh, ya, nggak apa-apa, bisa Mas. berbagi sharing ilmu Ya, ini juga- buat pengusaha lain biar bisa survive dan bertahan. Ya mungkin juga sebagai bukan inspirasi ya, sebagai mungkin referensi. Nah, oke. Gimana sih kita cara ngadepin pandemi? Tapi saya bilang ini bukan berarti saya sudah berhasil menghadapi krisis pandemi ini di manajemen saya, tidak. Cuman menurut saya saat ini sih yang strategi yang kita terapin sudah lumayan bisa bikin keuangan Pulang Coffee ini berputar lah paling tidak. Tidak perlu apa, intinya kita fokus di sini tidak perlu yang dapat laba banyak, yang penting operasional jalan, karyawan bisa dapat gaji seperti hak mereka, customer juga bisa tetap makan dan minum seperti yang mereka butuhkan. Jadi di sini itu kita awalnya memang ya kaget, memang semuanya bulan juga, Maret ya? Ya dari bulan Maret itu tiwas gimana ya? Tiwas Februari itu saya tuh jor-joran renovasi belakang. Woi. Nah, tiba-tiba Maret dihajar gini ya kaget juga saya. Terus ya itu dari situ kita coba adjustment, kita coba menyesuaikan dengan peraturan pemerintah yang ada dan ketemulah flow yang sekarang ini. Jadi sekarang itu kita menerapkan buka dari jam 7 sampai jam 10 untuk saat ini, di mana peraturan pemerintah itu buka boleh dari jam 7 sampai jam 11. 11 Untuk ya. saat ini jam 11. 11 ya. Nah, itu awalnya kita buka cuma dari jam 9. Cuman karena sewaktu PPKM kemarin, PPKM ya Mas? Ya, istilahnya PPKM kemarin boleh tutup sampai jam 9 saja. Itu saya mutar otak gimana caranya dari jam 9 sampai jam 12 yang tadinya kita buka itu bisa ada pemasukan juga. Nah, itu kita geser di pagi. Jam Tadinya 7 kita itu buka ya? jam 10, kita buka jadi jam 7. Nah, cuman gimana caranya sih biar jam 7 sampai jam 10 itu kita lumayan customer ya? Ya ada customer, kita adain promo. Itu sebenarnya lebih ke campaign sih Mas, bukan promo. Kita pengen ngajak orang-orang tuh membudayakan budaya minum kopi pagi hari. Banyakan kan orang minum kopi malam hari nih. Sedangkan baiknya tuh kopi di pagi hari buat suplai stamina, buat suplai biar semangat gitu loh. Kafeinnya dari situ kita ngadain promo Papi namanya. Pagi ngopi. Papi ya, Nah, oke. iya. Pagi ngopi ya, oke. Boleh ini pemirsa di sana loh. Itu segala sesuatu tentang basic coffee, jadi coffee black and white ya. Black itu ada yang americano, espresso, terus long black. Long drip ya. Itu untuk blacknya, dan white-nya itu ada cafe latte, cappuccino, piccolo dan lain sebagainya, macchiato. Itu Aman ya, tapi diminum pagi hari aman. aman ya. Tapi kan di sini kan juga ada cemilan-cemilannya Ya, juga. kita juga nyediain cemilannya. Itu juga, nah itu di Papi juga itu selain menu all black and white, ada juga sereal Mas. Wah, Kita menyediakan sereal dan seremet gudel ya? Bukan. Tak kirain Iya. pagi-pagi ngopi ada sereal manggung di sini enggak ya? nggak kuat bayarnya saya. Itu kita ada promo ke semua all item black and white dan sereal itu di 12.000. Oke. Ya, jadi itu nggak sampai 15.000 Mas. tidak sampai. Istimewa Jadi yang tadinya harga 20 ribuan kita kasih di 12.000 untuk jam Diskon. Intinya target kita bukan gimana caranya, target utama bukan cuman gimana caranya uangnya berputar, tapi gimana caranya customer kita tuh mulai terbiasa dengan budaya minum kopi di pagi hari. Karena saya juga merasakan itu manfaatnya luar biasa. Yang pagi masih ngantuk-ngantuk minum kopi langsung Jeleng ya? jeleng. Untuk pekerjaan juga bisa fokus semua. Nah, biasanya kan kalau di bulan-bulan ini sama tahun-tahun kemarin itu kan lagi trennya bersepeda. Banyak nggak komunitas yang sepeda yang
pagi gowes mampir sini ngopi gitu. Awalnya ketika kita buka jam 10 kayak hampir jarang banget orang yang sepeda ke sini. Cuman ketika kita buka jam 7, lah itu mulai Sambil terlihat breakfast ya, breakfast, ngopi, ya betul. sambil nonton serial. Makan cereal. Itu mulai terlihat flow-nya yang pesepeda itu pada mampir. Itu salah satu strategi yang dilakukan oleh Pulang Coffee yang dirancang oleh Mas Dewa ini untuk bertahan di tengah pandemi. Nah, Mas, sekarang di saat ini juga dari Pulang Coffee sendiri itu mengadakan promo apa lagi selain itu, Mas? Untuk promo kita juga sebenarnya nyebarin beberapa voucher ke beberapa perusahaan yang ada di sekitar sini. Wih. Itu untuk ibaratnya kita memfasilitasi kebijakan pemerintah di mana perusahaan itu dibatasi WFO-nya dibatasi dan sebagian WFH. Nah, kan banyak orang yang internetnya mungkin kurang cepat atau gimana atau tempat lokasinya tidak enak buat kerja. Nah, itu kita bagi-bagi voucher ke perusahaan. Silahkan WFH di sini. Ya, WFH di sini kita kasih diskon gitu. Nah, memang dampaknya di situ justru malah sekarang itu flow paginya yang lumayan kencang, lumayan karena banyak orang WFH gitu. Terus itu promo yang kita tidak expose ya. Itu promo yang dari saya dan teman-teman bagi-bagi vouchernya gitu ya. Nah, untuk penerapan protokol kesehatan di Pulang Coffee sendiri ini, Mas, kita juga penerapan protokol insya Allah sudah sesuai standar karena kita masuk. Kita sudah menyediakan hand sanitizer di depan, itu silahkan diambil sampai habis juga. Untuk barista setiap mau masuk lokasi bar itu terlihat ada hand sanitizer juga. Terus ketika customer masuk dicek suhu oleh barista, tidak pakai masker tidak boleh masuk. Termasuk ketika yang datang pakai masker scuba yang memang tidak sesuai standar itu kita ingatkan. Terus untuk meja kursi itu setelah ada customer pakai kita pasti bersihin pakai disinfektan ya. Wah, itu luar biasa pemirsa. Dari Pulang Coffee sendiri tadi di segmen ini Mas Dewa ini beliau ini menjelaskan bagaimana caranya bertahan, penerapan protokol, terus strategi menghadapi pandemi seperti itu pemirsa. Semoga pemirsa di rumah, terutama pemirsa dari Ini Usahaku, program Ini Usahaku sangat, maksudnya bisa, kira-kira bisa tiru, bisa nih ya. Moga-moga pemirsa bisa menerapkan itu salah satu cara bertahan di tengah pandemi COVID-19. Nah, kita akan lanjut ngobrol lagi di segmen 3, tapi saksikan dulu pesan-pesan yang berikut ini. I missed you. Hope you're planning to stay for a million days. You'll be my summer in December. Hey boy, trust my intuitions always. I'm not superstitious. I got lucky, stole your heart and it was mine for the taking. Oke pemirsa, jumpa lagi sama saya. Ini di segmen ketiga, sekaligus segmen terakhir. Kita akan melanjutkan obrolan kita lagi sama Mas Dewa di Pulang Coffee ini nih, Mas. Tadi kan kita lagi juga bahas lagi menu-menu nih, Mas. Bahas menu-menu. Nah, ini kayaknya kalau cuma 2 nggak mungkin. Banyak menu-menu spesial yang tadi saya baca-baca di Instagramnya Pulang Coffee yang belum diobrolin sama Mas Dewa. Nah, ini yang spesial di sini apa lagi, Mas? Kita ada beberapa menu baru ya. Kita sebenarnya untuk yang signature menu kita itu rice bowl. Rice bowl? Ya. Cuman karena memang kita lagi ngobrol-ngobrol ya, Mas. Ya. Jadi untuk makan bread kurang cocok. Jadi nanti mungkin akan saya tunjukkan di sini menu yang appetizer-nya aja. Oh, appetizer, makanan ringan ya. Makanan ringan ya. Temen buat ngopi ini ya. Jadi nanti jadi sebenarnya kita tuh coffee shop, cuman memang kita menyediakan makanan
makanannya ringan? cukup banyak ya, berat dan ringan. Jadi untuk yang pengen ke Pulang Coffee mikir oh nggak ada makanan karena ini coffee shop dan lain sebagainya, kita sedia lumayan banyak untuk rice bowl. Varian rice bowl itu ada beef oseng, ada bebek gongso, ada chicken curry, ada chicken black pepper, ada salmon. bebek gongso juga. Ya ada. Karena kita kan lebih mau nekenin Indonesianya. Ada salmon dabu-dabu juga. Gado-gado. Dabu-dabu. Oh, dabu-dabu. Saya dengar tadi gado-gado bisa. Dabu-dabu itu juga menu Nusantara juga ya. Cuman kita pakainya salmon. Terus untuk cemilan kita lumayan banyak, ada yang manis, ada yang asin. Komplit lah pokoknya. Goreng-gorengan istimewa. insya Allah ada. Nah, untuk teman-teman ngopi ini tuh nggak cukup kalau cuman hanya minuman aja. Nah, sebentar lagi, baunya sudah sampai sini, pemirsa. Saya belum ngomong loh, ini sudah diantar baristanya. Kok sini baristanya tahu ya pikiran saya ya, kalau saya mau ini ya. Itu di training juga, Mas. Oh, gitu. Ya. Namanya siapa, Mbak? Melia. Instagramnya? Ada. Makasih ya, Mbak. Nah, ini kalau pemilihan barista sendiri sama staff kitchen sama ini gimana? Oh, jadi kita Ada trainernya nggak? Ada. Jadi yang training dari tim kita juga sendiri. Conte, bukan Antonio Conte, bukan. Bukan. Zinedine Zidane. Mourinho apa trainernya? Enggak ya. Jadi kita untuk barista dan kitchen kita semuanya pasti ada. Pertama memang close recruitment dulu. Jadi ada orang-orang terdekat tidak yang mau jadi tim kita. Yang tahu-tahu aja dulu ya. Ketika memang sudah tidak ada, kita bawa open recruitment. Nah, untuk yang barista batch pertama itu open recruitment semua. Itu dari baristanya kita open recruitment, waktu itu yang daftar tuh sekitar 400, Mas. Yang terima cuman berapa ya? Ada 18 apa ya? 18 untuk tim pertama. Cuman karena sekarang ada yang keluar dan kita ada penyusutan di jumlah shift juga berkurang sampai akhirnya sekarang cuman di 13 aja. Nah, itu semua yang masuk itu kita training sendiri dari sistem, dari cara mereka masak, hampir semuanya non basic, Mas, kita. Semuanya non basic dan itu dilatih sama timnya Mas Dewa sendiri di sini. Iya, betul. Mulai dari hospitality-nya, dari teknisnya sampai ke making product-nya kayak gimana kita yang ngajarin. Oke. Nah, ini sudah disajikan. Ini taruh depan sini aja. Ada 2 menu. Wah, ini kayaknya saya sudah sebenarnya enggak kuat, tapi masker saya tuh nggak bisa dibuka ininya, harus dari samping ini loh. Ini apa ini, Mas? Untuk yang ini kita menu baru kita ya. Sebenarnya bisa buat lauk juga. Kalau yang mau take away ke rumah, kita ya ada chicken wing ini yang barbecue. Oh ya. Kita chicken wing barbecue ada chicken wing ada yang barbecue dan honey. Honey ya. Terus ini yang isi 6, Mas. Ada yang isi pilihan isi 4, isi 6, isi 8. Oh, jadi porsinya itu dibagi-bagi ya, gitu ya. Untuk yang chicken wing. Ini kita ada choco banana crabs. Oh. Ini ya Ini teman saya suka nih, malah suka ini yang di pojok kamera itu. sebelah kanan itu dia hobinya yang manis-manis. Ini sudah diincar ya dia harus dari jauh itu sudah di belakang kamera. Kebetulan lagi nggak puasa. Biasanya dia rajin nih. Senin hari Kamis itu dia puasa. Kalau ini basicnya memang kayak leker aja crabs biasa. Isinya pisang, kita kasih es krim sama coklat. Nah, Mas, kalau dari pemilihan dari segi minuman, makanan yang disajikan di sini itu yang menentuin Mas Dewa sendiri apa masukan-masukan dari head chef? Ada head chefnya, head baristanya pasti ada ya. Istilahnya kayak konsultan gitu ada ya. Kita untuk setup pertama kita pakai jasa konsultan sih untuk yang kitchen. Cuman itu setup menu sama training juga dibantu ya untuk masak-masak. Cuman untuk ini setelah berjalan karena kita sudah lepas masa kontrak juga, itu cuman paling untuk yang makanan kita pakai jasa konsultan juga. Itu cuman nambah menu aja, tapi atas persetujuan dari tim kita. Sedangkan untuk nambah menu minuman itu pure dari tim kita sendiri. Itu nanti dikumpulkan biasanya dalam sebulan sampai 2 bulan sekali pasti kita untuk minuman keluar menu baru. Review ya. Kita keluar menu baru. Itu nanti prosesnya itu dari tim bikin dulu random mereka. Nah, nanti yang misal oke diajukan ke saya dan tim. Gitu. Oke. Nah, ini kan kita sudah masuk ke segmen-segmen terakhir nih. Biar segera kita bisa mencicipi ini semua yang ada di sini. Saya ingin
nganu sama Mas Dewa ini, Mas. Nganu dong, apa namanya, mengenai strategi pemasaran yang di sini gitu. dari mulai manajemen branding, manajemen yang menata ini seperti apa, market promosinya seperti apa, penawarannya seperti apa, Mas bisa dijelaskan sedikit Mas buat tips buat pemirsa ini, Mas. Jadi kita tips yang mau saya kasih, jadi kita bukan tipe coffee shop yang marketingnya secara langsung ya, yang kita promosi, ngiklan dan lain sebagainya, itu kita nggak ambil di jalan situ. Kita memang benar-benar pure coba benerin brand kita coba fokus ke mengentalkan lagi pulang itu seperti apa dari customer yang sudah ada, lebih fokusnya ke mouth to mouth. Terus juga mungkin kita ngasih promo-promo yang menarik seperti campaign tadi Papi itu, kita ingin membudayakan seperti ini. Terus habis itu kita juga ajak kerjasama kan, kita ngasih voucher dan lain sebagainya, itu dari segi marketing. Dari situ kita lebih ke pendekatannya lembut sih Mas, soft, nggak yang langsung. Cuman tidak menutup mata, kita juga melakukan Social media campaign ya? Social media campaign. Cuman yang lebih kita tekankan di situ isi konten dari Instagram kita. Oke. Itu Kita ada konten kreatornya ada pasti ya? Ada juga, kita juga ada tim konten kreator. Dulu sih kita kerja sama vendor konten kreator. Cuman bukan. cuman untuk beberapa bulan terakhir ini, khususnya pandemi, kita cut budget dengan vendor, kita mencoba invoice sendiri ya. Karena kita juga udah ngerti flow-nya, terus kita udah ngerti gimana caranya, yaitu gimmick-gimmicknya ya ternyata. Ya, betul. Nah, soalnya di pulang sendiri itu orang datang ke sini tuh untuk pulang ternyata. Ya, betul Mas. Istimewa Mas. Saya kayak masuk tadi, masuk tuh dingin, ternyata saya kira di rumah, jebol AC-nya nyala semua. Nah, saya lagi di menu itu ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Mas. Tadi termasuk ada bubur dongso, terus juga ada nasi goreng bumbu kuning. Oke. Nah, itu yang katanya cuma bisa dibawa pulang. Ya, itu sebenarnya nasi goreng bumbu kuning itu salah satu strategi kita ngadepin PPKM ini. Nah, kita menawarkan ke customer semua menu yang memang murah, yang enak dan kemungkinan semua orang suka, itu nasi goreng. Cuman untuk kita lebih ada brand pulangnya, maksudnya ciri khasnya dari ciri sini khasnya. ya. Nah, karena bumbu kuning kan identik dengan masakan rumahan. Nah, itu kita sediakan nasi goreng bumbu kuning. Dimana itu juga nasi goreng insya Allah semua suka. Cuman bisa take away. Karena kalau jujur aja Mas, semisal saya buka nasi goreng kuning dine-in, menu yang lainnya kalah. Tuh, karena dari segi harga, terus ya. Soalnya lidahnya orang Semarang, ya enggak seorang Semarang, lidahnya orang Indonesia itu kalau ketemu nasi goreng itu iya. Ya itu otomatis cocok. Apalagi harganya promosi, iya. istimewa. Sebenarnya kopi warak, kita perut kosong kayak segose, baru lagi kopi tuh. Iya, betul. Pesannya ini minumnya air putih dulu, zet. Mantap. Terus gini Mas, terakhir nih. Untuk pulang sendiri, kedepannya akan dibawa kemana? Pulang sendiri ini sebenarnya kita lagi fokus benerin brand, mempercantik brand. Jadi kita fokus brandnya, ingin jadi coffee shop yang memang kita jual kopi specialty Mas. Kita menekankan di kopi specialty, cuman tidak menutup market di yang kopi susu yang manis-manis dan lain sebagainya. Emang jagoan sih ini kopi susu, dimanapun itu. Iya Mas, di kafe. Tidak. Misalkan kopi susu pulang mesti itu. Tidak munafik, memang ini sumber apa ya? Sumber rezeki. Sumber rezeki. Yang bikin kita muter tuh ya kopi susu ini. Cuman kita pengen membuka orang, ngasih opsi lebih ke orang yang suka kopi beneran gitu. Ini ada beberapa menu. Terus itu untuk fokusnya di situ. Kita juga baru mungkin sekarang ini fokusnya gimana caranya kita tetap survive ya Mas di pandemi ini. Cuman ketika memang pandemi nanti sudah selesai, kita memang rencananya memang pengen melebarkan sayap Mas. Bikin franchise ya. Itu kita tidak menutup kemungkinan nanti ada franchise atau kita buka cabang atau mungkin kita buka anak lagi dengan nama yang berbeda. Itu kita belum pulang grup itu ya. Wah, istimewa pemirsa. Pulang grup itu kita belum putuskan sampai sekarang. Intinya
fokusnya sekarang survive pandemi dulu Mas. Survive pandemi, kita bisa serving sesuai standar, kita tidak memperkeruh keadaan dari penularan COVID sendiri juga. Itu fokus kita utama sekarang itu. Soalnya kan di sekarang ini kalau bikin usaha kan jalannya banyak. Gak punya modal kita bisa crowdfunding. Iya. Yang penting kita tanggung jawab sama modal yang diberikan dan uang putarannya jelas. Ya, Nah, itu juga untuk ngomongin crowdfunding ya Mas ya. Kita juga mungkin nanti ada rencana lah ke sana ke crowdfunding. Kita intinya untungnya sebenarnya ada untungnya juga kita buka dilewati pandemi ini. Jadi kita mungkin di crowdfundingnya ada laporan keuangan yang oh ini tahan sama pandemi gitu. Nah, itu keuntungannya sendiri di buka waktu pandemi. banyak sekarang juga platform-platform yang menyediakan jasa untuk silakan mau crowdfunding gini-gini. Saya juga baca-baca sih di internet. Sekarang tuh orang buka usaha mudah, mempertahankannya yang susah. Iya betul. Mas? Betul Mas. Mikir mau usaha apanya tuh. Nah, pemirsa, terima kasih Mas Dewa. Sama-sama. Sudah menerima kami tim usahaku dan memberi tips and trick untuk bertahan di tengah pandemi, berbisnis, dan membagikan semua pengetahuannya Mas Dewa kepada pemirsa ini usahaku. Semoga semua pemirsa yang ada di rumah terinspirasi. Dan jangan lupa kalau sudah terinspirasi, mampir ke Pulang untuk sekedar ngopi. Nah, oke ya. Nah, sampai jumpa lagi di episode Ini Usahaku berikutnya. Saksikan terus program Ini Usahaku setiap Jumat di channel YouTube-nya Semarang Pemkot. Oke sih, sebelum ditutup, jangan cipisik ya. Aku ngelih. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube-nya Semarang Pemkot. Hasta la vista, mi amor.